Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ya bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sulam al-Juz'u Asani halaman 48. Al-Mabhasu ar-Rabi'a asyara fi sunnati. Fiha masailu. Al-mas'alatul ula fi haddiha. As-sunnatu lughatan at-tariqatu al-mu'tadatu awit tariqatu al-mahmudatu. Istilahan qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Wa tanqasimu as-sunnatu ila salasati aqsamin. As-sunnatu al-qauliyatu was-sunnatu al-fi'liyatu was-sunnatu at-taqririyatu. Al-masalatu saniyatu. Al-masalatu al-mas'alatu. Sing enteng sing ndilah. Al-masalatu masalatun mas'alatun. Al-masalatu as-saniyatu fi hujjiyatiha. Wa innahu qad ittafaqu ala annaha hujjatun wa annaha kal Qur'ani fit tahlili wat tahrimi. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr. Wa qala ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. An-Nisa. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ay utitu mislahu minas sunnati allati lam yantiq bihal Qur'anu. Walidzalika qalu man istabanat lahu sunnatur rasuli la yatrukuha liqauli ahadin. Pembahasan yang ke-14 tentang sunnah. Sekali lagi tentang al-makna fil lughati wal istilahi, makna lughatan dan makna istilahan. Makna dalam kamus dan makna dalam penggunaan teknis. Yang pesantren biasa diajari makna lughatan, makna yang didapat dari kamus, dan makna istilahan, makna yang didapat dari bagaimana pengguna menggunakannya. Makna istilahan kadang syar'an. As-sunnatu di bab 14, pembahasan 14 ini diawali dengan had, batasan. Ini yang di pesantren biasa diajari itu supaya ben gak salah paham. Karena satu istilah punya banyak pengertian, dengan kata yang sama persis maknanya bisa jauh berbeda. Di kata sunnah ini selain di disiplin ilmu hadis, ada di usul fikih. Kalau ilmu hadis ini yang dijelaskan as-sunnatu lughatan dan seterusnya. Di usul fikih ketika bicara sunnah bisa menjelaskan tentang sunnah yang sama dengan yang disebut oleh ilmu hadis. Tapi bisa juga beda ketika menyebut sunnah sebagai salah satu hukum taklifi. Sehingga ketika orang menyebut iki hukumnya apa? Sunnah.
Kok tahu sunnah? Ya, karena Kanjeng Nabi nglakoni. Dalile apa? An nikahu sunnati. Weh, sik bos. Beda itu. Sunnati an nikahu sunnati dengan apa? Sunnah yang hukum taklifi. Jauh. Loh kok bisa beda jauh? Ya beda lah. Karena secara lughatan sama, tapi secara istilahannya beda. Sunnati yang disebut dalam hadis Nabi itu adalah at-thariqah al-mu'tadah, sementara yang dibicarakan oleh pembicara tadi itu sunnah yang bermakna berhubungan dengan pahala. Aduh. Oke, kita lihat dulu. Al-mas'alatul ula fi haddiha. As-sunnatu lughatan. Sunnah kalau dicari dalam kamus ketemu nih at-thariqatu al-mu'tadatu. At-thariqah jalan al-mu'tadatu yang biasa dilakukan, atau at-thariqatu sesuatu jalan al-mahmudatu yang bagus. Kalau mau tahu antara makna lughatan dan makna istilahan yang berbeda, itu orang biasa pakai contoh apa misalnya ceritane orang Sunda yang kebelet ning terminal Bungurasih Sidoarjo. Banyak penumpang yang antri di senenge toiletnya terminal. Semua mesti kebelet mau ngantri ning terminal, karena di terminal mesti wong kebelet tok, nggak kebelet nggak kira ning nggak akan ke toilet karena dari perjalanan jauh wis ditahan mulai Madiun sampai Surabaya, bayangno. Orang-orang yang ngantri di toilet, yang pertama masuk kebetulan orang Sunda. Masuk culuk menunaikan hajatnya lah dia di situ. Yang antri berikutnya wong Gresik. Balik ya. Yang masuk pertama wong Gresik. Yang masuk pertama wong Gresik. Setelah menunaikan hajatnya sambil bersyukur ala Gresik ala Sidoarjo itu los pokoknya karena sudah menunaikan hajatnya. Keluar dia, dan di luar ada orang Bandung yang mengantri berikutnya. Sebagai orang dari jauh, yang Bandung ini mau menyapa dengan sopan. Oleh orang Bandung, orang Gresik ini disapa. Atos Kang, jadi wong Gresik. Atos gundulmu. Wong mencret kok. Nah, terjadilah salah paham karena kedua-duanya menggunakan makna yang mereka pahami masing-masing untuk makna yang ternyata beda. Yang Sunda bilang atos itu artinya menyapa. Sudah. Ternyata yang dari Gresik memahaminya atos itu lawannya empuk. Makanya nguring-nguring. Sama dengan as-sunnatu. As-sunnatu kalau dalam bahasan mustalahul hadis ya qaulun Nabi dan seterusnya. Tapi dalam bahasa hukum taklifi itu bermakna ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu itu. Kalau ada orang bilang bahwa nikah itu sunnah, kemudian dia memahami sunnah sebagai pekerjaan yang mendapat pahala dan mendalilkan dengan sabda Nabi an-nikahu sunnati, ya gak konek. Karena yang disebut oleh pendalil tadi tentang pahala, sementara yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan pahala. Inilah di dalam pembicaraan usul fikih bab-bab awal itu di As-Sulam ada menyebut ada ijab, ada mandubat, sunnah, ada tahrim, ada karohah, ada ibahah.
sunnah digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak wajib dilakukan. Istilah yang digunakan oleh hukum taklifi tentang sesuatu yang tidak wajib dilakukan itu ada banyak. Nomor satu, as-siwaku mustahabun. Nah, siwak iku mustahab. Mesti diterjemahkan dengan as-siwaku utawi siwak iku mustahabun sunnah. Padahal mustahabun bermakna hubbun, sehingga mustahabun sesuatu yang disukai. Berpahala apa enggak sikat gigi? Berpahala apa enggak sak karepe, tapi itu lebih disukai daripada tidak sikat gigi. Berpahala apa enggak? Ora urus. Perbuatan tidak wajib yang lain disebut dengan tatawu, mutawaah, sukarela. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang melakukan perbuatan sukarela, yaitu pasti lebih bagus, karena memang tidak wajib tapi melakukan. Seperti sholat itu yang wajib 5 kali sehari, tetapi kemudian orang melaksanakan sholat yang tidak wajib. Contohnya sholat fajar, qabliyah fajar, itu wis ngantuk belum sholat, ya tentu saja sifatnya sukarela. Bagus apa enggak? Ya wong sukarela tentu saja bagus. Yang wajib membersihkan sampah berceceran di halaman sekolahan, ya kita punya tukang kebun yang wajib sapu-sapu. Tapi ketika santri, ketika siswa membuang sampah di tempatnya dengan sukarela, membuangkan sampah yang ada ke tempat sampah dengan sukarela, ya tentu saja bagus. Berpahala apa enggak? Ya ora urus. Yang ketiga ada disebut nafilah. Nafilah itu bonus. Namanya juga bonus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Kemudian ada sholat yang dilakoni dalam keadaan ngantuk berat, mana sepi, mana sendirian, dingin, jenenge sholat tahajud. Ya wajar dong ketika melakukan perbuatan yang tidak wajib tapi dilakoni dengan ngoyo, di situ diberi bonus. Apa bonusnya sholat tahajud? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qilan. Mereka yang istiqomah tahajud pasti omongannya mungkin tidak banyak tapi nancep. Saya karyawan dealer sepeda motor, dibayar 1 bulan 5 juta. Dengan target setiap bulan harus menjual 2 unit sepeda motor. Tapi karena saya Grab ya, suka silaturahim, temannya banyak, saya bisa menjual sepeda motor 1 bulan itu 25 unit. Yang harus ya saya dibayar 5 juta itu oleh pimpinan saya. Kalau saya menjual 25 unit, ya sudah, karena itu pekerjaan saya menjual, ya sudah selesai. Tetapi karena saya melakukan pekerjaan yang jauh dari yang ditargetkan, yang diwajibkan, maka wajar dong pimpinan saya memberikan bonus. CR7, Ronaldo, Messi, dan Mo Salah, dari awal dia sudah dikontrak untuk menjadi pemain bola di klubnya, di Barcelona lah, di Juventus lah, dimanapun klubnya yang sudah mengontrak dia, dibayar dari awal kontraknya 1 musim 100 miliar, disuruh main bola. Yes, pokoknya setiap kali ada main bola dia pelayon yang lapangan, sudah selesai. Karena kewajibannya pelayon itu berlari-lari ke sana kemari, nendang bola ke sana kemari. Sudah selesai, bayarannya cukup, sudah selesai itu. Tetapi kemudian
Si Salah ini bermain dengan sangat bagus dan menyebabkan timnya menjadi juara. Liga Eropa juara, antar klub juara, Piala Dunia apa juara, wis juara tok pokoknya lah. Kalau nggak diberi bonus ya nggak apa-apa, tapi ya kebacut karena dia sudah melakukan perbuatan yang melebihi kewajibannya, sehingga apa yang dilakukan di luar kewajibannya dapat bonus. Perbuatan itu namanya nafilah. Yang keempat disebut dengan mandubat. Nadeb. Nadeb itu berkesan. Berkesan. Berkesan gue piye? Naik ojek online sudah pakai aplikasi. Jadi Tebu Ireng ke stasiun Jombang. Ada tarif 16.000. Karena saking terima kasihnya kita sudah diantar dari rumah ke stasiun, nggak ketinggalan kereta, maka kita memberikan tambahan kepada si ojek online tadi 20.000. Maka 20.000 ini menjadi sangat berkesan untuk si penerima, karena di luar kewajiban yang harus kita bayar. Mungkin kalau membeli barang di toko-toko kecil, di bapak-bapak tukang pendol, ibu-ibu tukang cireng dan seterusnya, boleh jadi bagi pembeli uang 2.000 itu tidak terlalu berharga. Tetapi ketika dia membeli barang dari pedagang kecil itu seharga 18.500 dan memberikan uang 20.000 dengan mengatakan, sudah Bu, sudah Pak, yang 1.500 nggak usah dikembalikan, diambil saja kembaliannya. Rupane mung 1.500, tapi itu memberi kesan yang sangat kuat, sehingga ya tidak wajib, tapi kesannya kuat. Berpahala apa enggak? Ya ora urus. Yang terakhir disebut dengan sunnah. Nah, ini yang seringkali disalahpahami, bahwa sunnah itu hanya berurusan dengan pahala atau tidak. Kalau bicara dari awal tadi, ketika menyebut perbuatan tidak wajib dan kemudian dilakukan, nggak ada ngurus pahala tuh. Ada yang sukarela, mutawa'ah, ada yang bonus, nafilah, ada yang mustahab, disukai, ada yang mandubat, memberi kesan. Itu seluruhnya tidak wajib. Kalau dilakukan, ya tentu saja lebih bagus. Berpahala apa tidak? Ya ora urus, tapi itu bagus kalau dilakukan. Sunnah pun demikian. Sunnah itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Sunnah itu biasa dilakukan, sesuatu yang biasa dilakukan. Sunnah Nabi berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Karena biasa dilakukan oleh Nabi, dan Nabi itu adalah basyarun, menungso, walaupun la kal basyari, Muhammadun basyaru la kal basyari, tapi sifat manusianya yang terikat dengan waktu dan tempatnya tetap ada. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Apa yang di Mekah tidak selalu cocok dengan muka bumi lain. Apa yang cocok di Mekah di waktu kecil Nabi yang makan dengan 3 jari tidak selalu cocok dengan yang di Jepang yang makannya ramen. Apa mana dengan yang di Lamongan makan soto dengan 3 jari. Ya memaksa sebagaimana Kanjeng Nabi makan harus dengan 3 jari, tapi kalau yang dimakan rupane soto, ya sing meksa sing gak genah.
Iya, tapi kan makan 3 jari itu sunnah Rasul. Iya, sunnah. Bener. Biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ketika ketemu dengan tempat lain, soto, ya ora cocok makan soto dengan 3 jari gitu piye toh. Nabi Muhammad karena beliau apa ini apa namanya? Apa jenengane? Orangnya dari apa ki yang ya Allah lali. Tubuh biasa berjenggot, ya berjenggot saja Kanjeng Nabi wong jenggotnya lebat. Ya bagi orang-orang yang tidak berjenggot yang kayak aku ini ki, ya perasaku kudu ngopeni jenggot. Pernah membayangkan tidak orang Korea kemudian jenggoten? Pernah membayangkan tidak orang Jepang kemudian jenggoten? Wong Cina, orang Cina, teman-teman dari Cina jenggoten gitu. Kemudian apakah kemudian yang orang Korea itu Muslim kemudian tidak pernah pakai jenggot kemudian dianggap tidak ikut sunnah Rasul? Lah piye carane? Orang di punya musim yang seperti Korea dan Jepang harus jenggotan nih loh. Iya tapi kan sunnah Rasul. Iya iya sunnah Rasul iya. Tapi sunnah itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Lek cocok yo ikuti, tidak yo jangan dipaksakan. Pakai jubah, ya itu sunnah bener. Sunnah berpahala apa enggak? Yo salah pertanyaannya. Karena Kanjeng Nabi juga jubahan, kalau emang pakai jubah, Abu Jahal ya jubahan. Jadi kalau saya pakai sarung ikut sunnah Rasul apa enggak? Ya tidak mengikuti karena sunnahnya tidak sama. Aku jubahan yo piye ora tau jubahan dikira mau karnaval. Maka sunnah, lihat dulu istilah itu ketika sedang bicara tentang taklifiyat atau sedang bicara tentang sunnah yang gandengane sumber hukum Islam. Jadi kalau sekali lagi yang sering kali keliru orang bicara nikah itu sunnah, kemudian dalil an nikahu sunnati, lungo sik Mas, belajar dhisik ya. Rasa makso. Wastilahan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wis di Jombang sebelah selatan ini ada namanya Gerdu Laut. Dari Tebuireng ke arah selatan kira-kira 3 atau 4 kilo itulah ada namanya Gerdu Laut. Bagi pelajar SD yang belajar geografi, PS, belajar peta, semua tahu kalau Jombang itu di tengah-tengah pulau dan pasti nggak punya laut. Tapi ada Gerdu Laut. Bagi orang non Jombang kemudian mendengar gardu laut dan misalnya tahu gardu itu artinya pos menunggu dan laut itu artinya kumpulan air, ya sampai kiamat nggak bakal ketemu laut di Jombang itu. Nah, tapi kenapa ada gardunya? Ya karena laut yang digunakan oleh orang Jombang tadi bukan laut yang didapatkan dari makna kamus lughatan yang bermakna air yang mengitari pulau dalam jumlah banyak itu. Tapi laut yang disebut oleh orang Jombang sebelah selatan itu adalah ketika ada para petani yang sudah bekerja dari pagi, kemudian jam menjelang zuhur, waktunya istirahat. Ada kawannya yang berteriak ke kawan yang lainnya dengan mengatakan, laut, laut, laut. Nah, bergumullah mereka di satu titik itu, supaya nggak kepanasan, dibuatlah gardu, sehingga namanya gardu laut. Maka orang Jombang Selatan yang bicara gardu laut itu bukan sedang bicara tentang air yang mengelilingi pulau, tapi sedang bicara tentang istirahat. Bunyinya sama persis, podo-podo lautnya, tapi penggunaannya beda. Itulah yang biasa digunakan dalam pelajaran awal pesantren, selalu diajari dengan makna lughatan dan makna istilahan. Mondo ben gak salah paham, supaya ngerti apa itu makna lughatan dan makna istilahan. Wastilahan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Dalam penggunaan ini sunnah itu dimaknakan dengan ucapan Nabi
perbuatannya dan ketetapannya. Watan qasimu dan terbagi apa as-sunnatu sunnah ila salah satu aqsamin dalam 3 bagian. Rupane as-sunnatu al-qauliyatu sunnah qauliyah, sesuatu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Sunnatul fi'liyatu, sesuatu yang biasa dikerjakan Kanjeng Nabi. Dan sunnah takririyah, sesuatu yang diputuskan, ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak sedang bicara tentang hukum berpahala apa tidak, tapi sedang bicara apa-apa yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Belas sama sekali tidak sedang bicara tentang pahala-pahalaan. Al-mas'alatu saniyatu fi hujjiyatiha, tentang kehujahan, bisa dipakai argumen apa enggak. Wa innahu qad ittafaqu ala annaha, wa innahu la satamene kelakuan iku qad ittafaqu, para ulama sepakat ala annaha ing ngatasé sak temene sunnah iku hujjatun, hujjah, dalil, argumen. Wa annaha lan sak temene sunnah iku kal Qur'ani, seperti Quran, fit tahlili ing dalam menghalalkan sesuatu, wat tahrimi dan mengharamkan sesuatu. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma utawi apa saja atakan wis tekokum ing kamu sapa rasul fakhudhu, mau mengambillah sapa kamu hu ing ma. Wa ma lan sesuatu naha kang wis ngelarang, yang sudah melarang sapa rasul kum ing kamu anhu saking ma fantahu, maka jauh hindarilah. Wa qala ta'ala man utawi sapane wong iku yuti' taat sapa man ar-rasul ing rasul faqad ata'a, maka teman-teman taat sapa man Allah ing Allah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitu ala iling, ingat, wa inni sesungguhnya saya iku utitu diberi sapa saya Al-Qur'an ing Qur'an, wa mislahu dan sepadane Qur'an, wa mislahu lan sepadane Qur'an ma'ahu sartane ma utitu. Rawahu Abu Dawud. Ai utitu, saya diberi mislahu sepadane Quran, min bayane minas sunnati saking sunnah, allati yang lam yantik tidak membicarakan biha kelawan allati apa al-Qur'anu Quran. Walidzalika, karena itulah qalu berkata sapa ulama, man istabanat, man utawi sapane wong iku istabanat wis jelas lahu bagi man apa sunnatur rasuli sunnahe rasul, layat ruku mengko ora ninggal sapa man ha ing sunnatur rasul liqauli ahadin, karena ada perkataan seseorang yang lain. Hujjiyatuha, tentang kehujahan sunnah, dilanjutkan pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab.